Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Ibu Dewi selaku pengampu mata kuliah Rekayasa Fondasi 2. Di sini saya Silkiana Nugraha dengan NIM 231134029 dari kelas 3A TPJJ izin memaparkan terkait analisis perancangan sheet file yang sudah saya lakukan, yang dimana pada kesempatan kali ini terjadi dua kasus, yaitu untuk underpass dan juga operate. Adapun latar belakang mengapa perancangan ini dilakukan, yaitu karena perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia menghadapi tantangan kondisi topografi dan geoteknik yang beragam. Struktur underpass dan operate jembatan memerlukan sistem penahan tanah yang kuat untuk mengatasi tekanan tanah lateral. Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah sheet pile karena pemasangannya cepat, hemat ruang, dan efektif pada kondisi muka air tanah yang tinggi. Keunggulan lain pada sheet pile ini eh, sangat dipengaruhi oleh parameter tanah seperti sudut geser dalam, kohesi, dan berat volume tanah. Parameter tersebut umumnya diperoleh dari hasil pengujian NSPT. Parameter tersebut diperoleh dari hasil pengujian SPT yang kemudian dikorelasikan menggunakan teori tekanan tanah Rankine untuk keperluan rancangan. Nah, adapun rumusan masalah yang diambil pada perancangan kali ini adalah ada tiga, yaitu menentukan berapa kedalaman pemancangan minimum atau D0 pada sheet pile. Yang kedua, menentukan nilai Mmax yang bekerja. Yang ketiga, mencari profil penampang baja yang paling aman dan sesuai untuk menahan momentum maksimum tersebut. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya perancangan pada kasus kali ini yaitu untuk menghitung kedalaman penetrasi atau pemasangan minimum sheet pile yang aman. Ya. Yang kedua, mengatasi dan menentukan besaran serta posisi elevasi momen maksimum yang bekerja pada dinding turap. Yang ketiga, memilih jenis dan spesifikasi dimensi profil penampang yang mampu memikul beban momen nominal dan legend. Nah, adapun di sini terdapat tabel korelasi data NSPT dengan parameter tanah yang nantinya akan digunakan untuk mengkorelasikan data dari NSPT yang didapat. Berikutnya ada mengenai tanah lateral, di mana tanah lateral sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tanah aktif dan pasif. Terdapat dua hal yang ada di dalam tanah aktif dan pasif, yaitu koefisien dan tegangan pada tanah itu sendiri yang dapat dicari menggunakan rumus yang tertera pada gambar. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai D0, di mana D0 itu digunakan untuk mencari kedalaman penanaman turap. Lalu ada X untuk menentukan posisi titik nol atau gaya. Lalu ada maksimum yang nanti didapat. Dan juga nanti eh, ini merupakan syarat di mana MN harus lebih besar dari sama dengan Max untuk supaya profil yang digunakan itu aman. Nah, data NSPT yang saya dapat dari jurnal penelitian yaitu data NSPT untuk pembangunan pompa pengendali banjir di Kota Palembang yang dipublikasi oleh eh, Politeknik Negeri Sriwijaya. Setelah didapat data NSPT, lalu dikorelasikan dengan tabel NSPT yang disebutkan tadi, sehingga didapat eh, eh, jenis tanah yang didapat adalah tanah lempung, lalu rata-rata NSPT-nya didapat, dan gamma serta kohesi dan juga pi-nya juga didapat. Mengapa pi di sini 0? Karena
pada tanah kohesif, P-nya itu sama dengan 0. Lalu kita akan masuk kepada kasus yang pertama, yaitu pembuatan underpass, di mana di sini terdapat eh, 3 lapisan untuk perancangan yang saya lakukan, dan juga terdapat Q1 dan Q2 sebesar 10 km per meter persegi. Selanjutnya, setelah eh, dilakukan analisa terkait eh, gambar, lalu didapat KH dan KPH-nya. Yang di sini didapat KH dan KPH yang dilakukan dengan cara perhitungan seperti pada rumus yang disebutkan di awal. Didapat KH dan KPH-nya itu sebesar 1, dan safety factor yang saya berikan di sini adalah sebesar 2. Lalu selanjutnya menghitung tegangan aktif dan juga tegangan pasif pada setiap lapisan, di mana tertera pada gambar hasilnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan momen dan didapat nilai X, nilai P, dan juga nilai momennya itu sendiri. Nah, berikut merupakan gambar tekanan yang terjadi pada rancangan underpass yang sedang dilakukan, di mana terdapat tekanan, gambar tekanan pasif, aktif, dan juga tekanan dari lalu lintas itu sendiri yang ada sebesar 10 kN. Nah, setelah dilakukan perhitungan momen, didapat eh, dimensi yang didapat yaitu sebesar 0,365 untuk D0 sendiri, di mana D0 itu merupakan kedalaman penanaman turap dari titik 12 meter. Dan selanjutnya nilai X-nya itu didapat sebesar 0,09, di mana posisi X itu merupakan posisi titik 0 gaya tersebut. Nah, kemudian didapat momen maksimum sebesar 16,77,41, yang dimana berdasarkan hasil analisis 1677,41 itu tidak ada profil sheet pile yang mampu menahan momen sebesar itu, sehingga digunakan profil alternatif steel SPSP atau steel pipe sheet pile, di mana eh, di sini diperoleh diameter luar, tebal baja, modulus penampang, serta tegangan leleh yang diameter luarnya itu berdimensi 800 mm, sehingga diperoleh nilai momen nominalnya itu sebesar 1890,38 kN. Dan karena nilai MN lebih besar dari MU atau Mmax, maka profil penampang ini dapat digunakan. Nah, selanjutnya ada kondisi pada kasus 2, yaitu kondisi pada off-date, di mana eh, perhitungannya yaitu kurang lebih sama dengan mencari nilai KAH dan juga KPH terlebih dahulu. Eh, yang diperoleh nilai KAH dan KPH-nya itu seperti pada gambar terlampir, dan juga selanjutnya dilakukan perhitungan tegangan aktif juga pasif dengan nilai terlampir. Nah, berikut juga dilakukan perhitungan untuk nilai X, nilai P, dan juga nilai momen. Berikut adalah gambar tekanan yang dihasilkan pada
desain perancangan oplit yang saya lakukan, dan juga didapat dimensi yang didapat dari perancangan ini yaitu sebesar D0-nya itu sebesar 5,83, di mana posisi titik nolnya itu atau X-nya di sini saya mengasumsikan yaitu sebagai X, yaitu berada pada titik 3,05 meter. Setelah dilakukan perhitungan yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga didapat eh, momen maksimum sebesar 8.037,77 kN/meter, di mana eh, tidak ada profil seat pile yang mampu menahan momen sebesar itu. Sehingga dilakukan alternatif profil seat pile, yaitu dengan menggunakan SPSP dengan diameter profil 1.200 mm, yang sehingga eh, didapat nilai MN-nya itu sebesar 8.245,33 kN/meter. Karena nilai MN sudah lebih besar dari MU, maka profil penumpang ini dapat digunakan. Terakhir, kesimpulan yang didapat dari perancangan ini, di mana berdasarkan analisis perancangan seat pile pada dua studi kasus yang telah dilakukan, kasus underpass memerlukan seat pile sepanjang 12,365, yang di mana 12 itu eh, tinggi awal, yaitu dan ditambah 0,365 dengan momen maksimum sebesar 16,77,41 kN/meter, dapat ditahan oleh profil SPSP sebesar diameter 800 mm. Sedangkan untuk kasus oplit jauh lebih kritis dengan kebutuhan panjang 17,83 meter dan momen maksimum sebesar 8.037 kN/meter yang memerlukan profil SPSP berdiameter 1.200 mm mutu tinggi. Demikian mungkin pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.